بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الشافعي رحمه الله تعالى berkata Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Di sini disebutkan huwa Muhammad ibnu Idris, Muhammad ibnu Idris Al-Qurashi, Al-Imam Asy-Syahir, imam yang masyhur, ya, imam yang masyhur. Al-Mutawaffa sanata arba'in wa mi'atain, diwafatkan pada tahun 204 Hijriyah, rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Al-Imam Syafi'i, beliau mengatakan law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum. Kalau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi, kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan hujjah pada makhluknya, illa hadis surah, kecuali surat ini saja, lakafathum, niscaya itu saja sudah mencukupi. Kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan surat kecuali surat ini, itu saja sudah cukup. Ini maksudnya. Kita baca, kenapa dikatakan kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan surat kecuali surat ini saja, maksudnya tidak menurunkan hujjah kecuali surat ini, melainkan itu sudah mencukupi, li'idhami sya'niha, dikarenakan agungnya kedudukan surat ini, ma'a ghayati ikhtisariha, dalam kondisi surat ini berada pada puncak keringkasan. Ma'a ghayati ikhtisar, dibarengi puncak ringkasnya. Jadi surat ini ringkas, ya, ringkas, tapi punya kedudukan yang sangat agung. Lau fakkaron nas fiha lakafathum, kalau seandainya umat manusia berpikir tentang surat ini, niscaya sudah mencukupi. Kenapa? Li jam'iha lil khair bihadzafirihi, dikarenakan surat ini mencakup al khair, mencakup kebaikan, bihadzafiriha atau bihadzafirihi, dengan segala sisi-sisinya. Hadzafir itu sisi iman, ilmu, ya, sisi amal soleh, ya enggak, sisi dakwah, sisi sabar, mencakup kan? Fa innaha dallat 'alal ilmi wal amal wad da'wa ilal haq was sabr 'alal adza fihi, dikarenakan surat ini menunjukkan akan ilmu, masuk padanya apa? Iman, wal amal, beramal dengan ilmu, wa da'wa ilal haq, dakwakan kebenaran, wa sabr 'alal adza fihi, dan sabar di atas gangguan. Fatadammanat jami' maratib al-kamal al-insani, sehingga ya, ayat ini mencakup, surat ini seluruh tingkatan-tingkatan kesempurnaan bagi seorang insani, yaitu berilmu, beramal, berdakwah, kemudian sabar. Itu maratib al-kamal. Fahiya haqiqatun bi ayyuqal fiha ma qalahu hadzal imam al-jalil,
Maka surat tersebut, surat Wal Asri ini, fahiyah hakikatan, maka surat ini hakikatan secara hakiki, biaiqol, adalah layak dikatakan padanya seperti apa yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i. Wa qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam, wa huwa kama qala, ketika disebutkan Syekhul Islam ya Ibnu Taimiyah ya, wa huwa kama qala, yaitu sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i, fa inna Allah Ta'ala akhbara anna jami'an nas khasirun, dikarenakan Allah Azza wa Jalla mengabarkan bahwasanya seluruh manusia itu khasirun, merugi, illa man kana fi nafsihi mu'minan salihan, melainkan orang yang pada dirinya ada keimanan dan amal soleh, ada kesolehan. Wa ma'a ghairihi musiyan bil haq wa musiyan bis sabar, dan juga dibarengi dengan pemberian nasihat kepada orang lain untuk mengikuti kebenaran dan memberikan wasiat kepada orang lain untuk mengikuti kesabaran. Jelas? Nah, di sini ada poin penting ya ikhwan dalam masalah yang Anda sampaikan dalam masalah nasihat. Ya. Ingat ikhwan, terkadang nasihat itu tidak bermanfaat kalau tidak pada tempatnya. Makanya di sini anak amati sebagian orang dengan niatan untuk memberikan nasihat, tapi nasihat itu tidak pada tempatnya, tidak pada kondisi titik permasalahan. Satu, misalkan nasihat itu tidak ada pada akar masalah. Ketika seseorang ada problem, masalah, antum kasih nasihat pada akar masalahnya dia, bukan antum kasih nasihat panjang lebar. Ini sebab nasihat antum tertolak. Ya. Kalau ana jujuran, ana punya prinsip akbal nasihah. Tapi ingat, nasihat yang ana terima itu nasihat kalau pada tempatnya. Apa pada tempatnya? Inti ke akar masalah. Contoh. Ana ini ada masalah keluarga misalkan. Antum nasihat, kasih nasihat antum itu berkaitan keluarga, bukan antum kasih nasihat tolabul ilmi syar'i, antum harus penting belajar ilmu gini. Itu bukan nasihat. An-nasi yang bagi Allahu ayunsah, pemberi nasihat itu yang layak dikasih nasihat. Kenapa? Dia nak ngerti ya ikhwan, pada titik akar masalah nasihat. Difahami? Mungkin antum tanya dalil. Ada seorang sahabat, ya Rasulullah, ausini, kasih nasihat kepadaku. Apa kata Rasul? La taghdab. Antum lihat keterangan syarah hadis ini tadi, ya? Kenapa Rasul bilang la taghdab? Karena orang itu yang dibutuhkan pada saat itu yang dibutuhkan sama dia, bukan yang lain. Rasul ngasih itu. Ini enggak, nasihatnya panjang, tapi di akar luar masalah. Anak jujuran ya, ada salah seorang yang pernah belajar di Darul Hadis ini memberikan nasihat pada suatu permasalahan yang sedang anak hadapi. Jadi anak sebagai ustadz, jadi maaf tuh timbul perasaan, aduh antum layak belajar nih. Jadi nasihat itu tidak mengena Kak Didi, bukan pada masalah yang anak hadapi. Difahami?
Rasul enggak, wah antum bertakwa kepada Allah, rajin-rajin sholat malam gini, enggak. Ini yang dibutuhkan la takdzub. Kasih la takdzub. Ulangi lagi ya Rasulullah, kasih nasihat anak, la takdzub. Ulangi lagi, la takdzub. Itu kalau antum panjang ngomongan antum. Begini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, thalabul ilmi syar'i begini. Hendaklah sabar, hendaklah banyak-banyak amal soleh, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dah. Kalau ana dah. Kenapa? Akhirnya bukannya merasa sombong, kita ini orang yang pegangannya yang seperti ini. Akhirnya kita tuh nimbul, aduh, nasihat enggak ngena. Masya Allah, enggak ada nasihat orang yang paling baik itu tepat dalam memberikan nasihat itu Nabi SAW. Kadang anak tuh pengen ya ikhwan, ya, pengen dengar nasihat. Ada sepatah dua patah, tapi pengen tuh tepat gitu loh. Yang memberikan nasihat, jadi siapa loh gak deh? Orang yang memberikan nasihat gak layak dikasih nasihat. Difahami? Itu metode Nabawi. Makanya anak ngomong sama antum, belajar supaya antum ketika antum memberikan nasihat kepada orang itu tepat. Ini enggak ngoceh panjang lebar ini. Nah, itu bukan akar masalah kita. Akar masalah ini yang kita hadapi ini tadi, butuh nasihat yang dihadapi. Nah, antum juga ketika dakwah butuh, ketika ada pertanyaan, Ustadz mau tanya Ustadz, tolong berikan nasihat, saya ada masalah gini. Tidak usah panjang. Ini, itu loh yang masalah dia tadi. Kalimat mukhtasar, ya, ringkas, tapi inti ke permasalahan. Itu poin penting. Ya, perhatikan maksud dari tawasi bil haq. Ada orang, ya, ada juga yang kadang nggak tepat. Ya, ada orang ribut bersama Rasul. Ya. Kalau yang tadi Ana sebutkan contoh nasihat Rasul kepada seseorang yang tepat, ya, inti materi, tidak panjang lebar. Sekarang contoh penempatan nasihat. Kalau tadi inti materi, ya Dr. Fik, ya, inti materi. Faham Farhan? Jelas? Kalau ada orang memberikan nasihat, dia minta nasihat, atau antum ingin memberikan nasihat pada suatu masalah yang dihadapi, intinya tadi apa masalah dia? Masalah utang. Kasih nasihat itu utang itu tok. Tidak usah nasihat panjang, muamalah antum harus kerja begini. Kasih dulu. Udah. Intinya masalah dia terselesaikan dengan nasihat tadi. Difahami? Itu Rasul. Ada orang bilang, orang ini suka marah-marah segala macam, dia minta nasihat sama Rasul. Rasul bilang, la takdzub. Antum lihat syarah-syarah hadis ini tadi. Ya. Terus diulangi sama dia, la takdzub. Kenapa? Karena yang dibutuhkan oleh orang itu nasihat yang tepat untuk dia, inti materinya la takdzub. Jangan marah. Jelas? Itu terkait dengan inti materi. Kemudian yang kedua, terkait dengan sikon. Jangan antum sok petatang peteteng memberikan nasihat kepada seseorang, sikonnya tidak tepat. Difahami? Orang lagi banyak masalah, jangan antum kasih nasihat. Kena tangan antum. Difahami? Jangan. Ninda sok belakang bijak. Nah, itulah tadi. Apa dalilnya? Nah, itu banyak-banyak baca, ya. Ada dalam Sahih Bukhari ada hadis dua orang ribut sampai disebutkan dalam hadis itu urat lehernya itu ngencang, wajahnya memerah, pokoknya. Antum ini, pokoknya tadi. Sikonnya lagi emosian. Dilihat sama Rasul. Kata Rasul, "Lau qala a'udzu billahi minasyaiton la dhahaba anhu al-ghadab." Kalau seandainya dia mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la dhahaba anhu al-ghadab, niscaya akan hilang marah tadi.
Apakah disampaikan oleh Rasul itu tadi ketika dia sedang ribut? Hah? Tidak. Rasul cuman lihat. Rasul mengatakan kalau seandainya dia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu pergi. Faedah dari Syekhuna Abu Muhammad Salah Kantush Al-Futaini Al-Adani berkaitan dengan hadis ini. Kata beliau, dalam hadis ini terdapat faedah bolehnya menunda nasihat dikarenakan sikonnya tidak tepat. Ya, ditunda sama Rasul. Tapi Rasul komentari. Setelah orang itu selesai marah, disebutkan dalam hadis itu ya, udah agak meredam, datang seseorang, orang tersebut bilang, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, kalau seandainya engkau mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, akan hilang marah dari kalian. Kapan terjadi nasihat penyampaian? Setelah mereka meredah. Pada saat memuncak, sikonnya tidak memungkinkan. Jelas? Nyambung? Nah, itu penting. Inti nasihat. Ini masuk dalam uslub dakwah, ikhwan. Makanya kalau antum belajar baca, tolong dicermati, jangan mulut ngoceh. Masukkan. Oh, ini serap. Itu namanya tadabbur. Di keterangan-keterangan para ulama. Ya, banyak adab yang dari Nabawi tadi, ya. Kita bisa ambil faedah-faedah seperti itu tadi. Jelas? Ya. Kemudian wa qala al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, huwa Muhammad ibnu Ismail, itu adalah Muhammad ibnu Ismail, Jabalul Hifadz, Jabalul Hifadz, ya, gunungnya hafalan. Saking banyaknya hafalan beliau, diibarahkan istilahnya gunung. Sahibus Sahih, pemilik kitab As-Sahih, maksudnya Sahih Bukhari. Alladzi huwa as-sahhul kutub ba'da kitabillah, yang mana Sahih Bukhari tersebut adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Al-mutawaffa sanata mi'atain wa sittin wa khamsin rahimahullah, dan beliau diwafatkan pada tahun 256 rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Jelas? Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amali, bab berilmu sebelum berucap dan sebelum beramal. Berilmu sebelum berucap dan beramal, ya, istilahnya yang sering kita dengar, al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Kata Syekh, tarajjama rahimahullah ta'ala bil bada'a bil ilmi. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala membuat terjemah. Tarajjama itu membuat terjemah, artinya membuat judul bab. Bil bada'a bil ilmi, dengan memulai penyebutan ilmu. Kenapa? Li'anna ta'allumal ilmi al-fardi muqaddamun 'alal qawli wal amal. Dikarenakan belajar ilmu yang sifatnya fard, wajib, lebih didahulukan dibandingkan al-qaul wal amal, lebih didahulukan dibandingkan berucap dan beramal. Wadzalika, alasannya,
anna qaulal mar'i wa amalahu la yasluhu illa idza sadara an ilmin. Alasannya bahwasannya ucapan seseorang dan amalan seseorang, antum berucap, antum berkata, antum berbuat dan beramal, la yasluh, tidak mungkin bisa bagus, tidak mungkin bisa benar, ya. Illa, melainkan idza sadara an ilmin, melainkan apabila muncul dari suatu ilmu. Ingat baik-baik, ya. Omongan antum itu tidak akan mungkin bagus kalau tidak kata ilmu. Difahami? Ya benda. Lihat kata beliau. Ingat baik-baik yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala, anna qaulal mar'i wa amalahu la yasluhu. Ucapan dan perbuatan seseorang itu tidak akan mungkin bisa bagus, melainkan apa? Melainkan apabila bersumber dari ilmu. Menunjukkan apa? Harus. Kalau pengen bagus, ya harus berasal dari ilmu. Sehingga kalau antum ingin bagus dalam memberikan nasihat, bagus dalam berdakwanya, antum harus punya ilmu. Semakin banyak ilmunya antum, maka semakin bagus kosakata yang antum miliki tadi, akan semakin bagus fawaid-fawaid ilmiah yang antum sampaikan. Itu semua berdasarkan ilmu. Makanya semakin banyak orang ilmunya, maka akan sebagian bagus keluar duror, mutiara-mutiara dari omongan-omongan dia. Lihat mereka para ulama, ya. Karena ilmunya luas, semakin bagus, semakin tertata. Makanya ana sering menganjurkan kepada antum semua para penuntut ilmu agar rajin-rajin belajar. Ketika antum belajar, semakin semangat, semakin rajin belajar, tahsilul ilm, semakin banyak ilmunya antum. Ketika antum berdakwah, ya, mempraktikkan wad da'watu ilaihi, itu isi omongan antum itu bagus, didasari ilmu. Tapi kalau antumnya tidak dasari ilmu dengan bagus, maka tidak akan bagus pula perkataan antum. Itu poin penting. Kemudian juga akhto, kesalahan itu akan lebih banyak, sehingga akan ditolak oleh orang. Demikian juga perbuatan, kalau seandainya tidak dasar ilmu, amalan tersebut mardud. Wa fil hadis, disebutkan dalam hadis, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada perintah dari kami, fahuwa raddun. Waqad qil, sungguh telah dikatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kullu man bi ghairi ilmin, setiap orang yang bi ghairi ilmin, tanpa ilmu, a'maluhu, amalan dia tadi, mardudah, adalah tertolak, la tuqbal, tidak diterima. Hal tumkin ibadatallahi allati hiya haqqu ala khalqihi wa khalqihim laha wa khalaqahum laha illa bil ilmi. Apakah mungkin engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Atau apakah mungkin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana ibadah kepada Allah adalah haknya Allah Azza wa Jalla terhadap makhluknya, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluk untuk beribadah kepadanya, melainkan dengan ilmu? Tidak mungkin kan? Tidak mungkin. Tidak akan mungkin bisa seseorang beribadah kepada Allah kalau tanpa ilmu. Harus ada ilmu. Makanya pentingnya belajar. La tastajil. Nah, mumpung antum masih dalam kondisi bujangan, anda tidak menganjurkan ikhwan cepat-cepat berbini. Nikah terus yang dipikir. Belajar dulu, nanti
Nanti antum, Ustaz, nanti ketuaan nggak dapat. Nanti antum dapat akhwat itu yang umur 15 tahun pun dapat. Kita punya kawan dulu namanya Firman, ada di Sulawesi, di Kendari. Itu umurnya 30 tahun. Itu bininya umur 16 tahun dulu di Yaman. Kalau antum ada berisi, ini otaknya isi, hati antum penuh ilmu, otaknya antum cerdas, diisi dengan ilmu, itu akhwat datang sendiri. Ya enggak? Ya enggak Farhan? Ya enggak? Tapi kalau ilmu lah enggak ada, otak kosong, dompet kosong, jangankan akhwat, kawan pun enggak mau ngajak berkawan. Ya enggak? Kenal sama Farhan? Enggak kenal. Duit enggak kati Farhan, ilmu enggak kati, skill dunia enggak ada. Orang minjemin pun enggak mau. Baiklah. Duduk dekat kawan, kita datang ke kawan, dikiranya mau ngutang. Itu gambaran antum tadi. Makanya anak nasihat kepada antum yang masih bujang-bujang, dah belajar dulu. Berapa tahun Ustaz? Belajar sampai Allah SWT berikan kemudahan kepada antum. Nindak kadang sebagian orang nih, ya belajar ngaji. Makanya kadang liatin ikhwan-ikhwan yang ya belajarnya tanggung-tanggung tadi. Ngaji sebentar setahun, ya mondok setahun, i'dad. Datang mondok setahun, tidak lama dapat kabar nikah. Ya. Boleh ikhwan, boleh. Ya, kamu katakan boleh. Kalau antum tidak bisa nahan syahwat lagi, ya nikah. Tapi kamu bisa ditahan, bisa belajar, maka tempuh dengan belajar. Ya. Wallahu ta'ala musuh. Belajar dulu, lengkapi ilmu, mumpung ada kesempatan. Belajar di masa-masa bujang itu hasilnya beda dengan orang yang sudah berkeluarga. Walaupun kadang ada juga orang yang berkeluarga itu juga bisa ngatur waktu, tapi lebih bujangan itu lebih santai. Ya enggak Farhan? Semangat. Ibnu Manda itu nikah umur berapa? Ya, udah tua dia. Dia lama tidak tahan nikah sama orang Yaman. Jadi itu baik. Nah, baca bertahan itu tadi. Tapi kalau sibuk dengan ilmu, tidak kepikir nikah. Yang kepikir nikah tuh belajarnya tidak berhasil. Nah, belajar mentok, pening balap. Tapi kalau antum menikmati, luar biasa. Caranya gimana? Antum baca buku tarojim para ulama yang semangat belajar itu luar biasa. Maka semangat terus. Nanti akan ada masanya sendiri, ya. Insyaallah taala. Wallahu taala. Insyaallah lanjutkan belum marom.